Malam itu, langit di atas kampung Sindang Sari Menggantang Kilam Tanpa Bintang, sila menolak memberi seserka cahaya bagi tanah Kessel yang teras berjelat dengan luka dan ketakutan. Di sudut terminal tua yang tak pernah benar-benar tidur, samar-samar. Terdengar raungan motor dan suara botol pecah yang menghantam aspal, bunyi-bunyi yang sudah terlalu akrab di telingaku, tapi tak pernah benar-benar membuatku terbiasa. Ada rasa dingin yang merayap dari ujung kaki ke tengkuk, bukan karena angin malam, melainkan karena firasat buruk yang menyelinap pelan-pelan seperti kabut. Warga mulai menutup pintu lebih awal, lampu-lampu dimatikan sebelum waktunya, dan anak-anak tak lagi berani bermain di lorong gang menjelang maghrib. Aku berdiri sendiri di depan warung Mang Usep, memperhatikan sekelompok pria berbadan besar yang tertawa keras sambil mengedarkan amplop, wajah-wajah yang terlalu sering muncul saat harapan mulai tumbuh, hanya untuk menginjaknya kembali ke tanah. Aku tahu, malam itu bukan malam biasa. Sesuatu sedang bergerak di balik kegelapan, dan aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, siapa yang akan jadi korban selanjutnya, dan apakah keberanian benar-benar cukup untuk melawan mereka? Namaku Iqbal. Aku lahir dan besar di Kampung Sindang Sari, sebuah perkampungan Kessel yang menempel pada pinggir barat kota Bandung. Kampung kami bukan kampung yang punya nama besar atau dikenal karena tokohnya. Kami tidak punya pahlawan, tidak pula punya pejabat. Tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga, ketulusan. Pagi-pagi, ketika matahari baru saja menyingkap tirai embun dari atap seng rumah-rumah kami, suara-suara sudah mulai mengisi udara. Suara sapu lidi Bu Mimin yang menyapu halaman, suara panggilan ibu-ibu dari warung sebelah, aroma gorengan hangat, kopi hitam yang mendidih di atas tungku kayu, dan tentu saja teriakan sopir angkot di terminal kecil yang terletak 2 gang dari rumahku. Astagfirullah, telat Dewi Yeu si Asep. Itu suara Mang Udin, sopir angkot jalur Cicahem, Cibaduyut yang legendaris di terminal kami. Aku mengenalnya sejak aku masih boka. Dulu, aku sering duduk di bangku depan, pura-pura jadi kernet, sambil manggil-manggil penumpang pakai suara cempreng. Hari-hariku dulu penuh tawa, tapi sekarang, suasana kampung kami berubah. Tidak sepenuhnya gelap, tapi ada bayang-bayang hitam yang mengintai dari setiap sudut jalan. Seolah menunggu waktu untuk menerkam. Semuanya bermula beberapa bulan lalu, ketika kelompok yang menamakan dirinya Geri Berjaya mulai muncul di sekitar terminal. Awalnya, mereka cuma datang-datang nongkrong sambil ngerokok. Tapi lama-lama, mereka minta uang parkir. Kemudian uang keamanan. Lama-lama, mereka mulai mengatur siapa yang boleh narik penumpang dan siapa yang harus istirahat. Pagi itu, aku duduk di bangku panjang dekat warung Mang Dudung. Sedang nyeruput kopi ketika suara rebet-rebet minarek perhatianku. Teu boga duit, atuh teu usah narik Dewi, Mang. Seorang pria bertubuh besar, bersarung di leher dan wajah penuh tato, mendorong Mang Udin hingga jatuh ke trotoar. Hatiku mendadak panas. Mang Udin berusaha berdiri, wajahnya pucat. Saya sudah kasih seminggu kemarin, Kang. Hari ini belum. Ada rezeki, bohong. Mobil narik terus. Masa teu boga duit, pria bertato itu membentak. Aku bangkit. Langkahku terayun otomatis, padahal logikaku berteriak menyuruhku tetap duduk. Tapi kakiku terlalu jujur pada amarah. Hei! Suara itu keluar dari mulutku lebih keras dari yang kuperkirakan. Si pria menoleh. Anak siapa lo? Aku berdiri tegak, walau jantungku berdentam seperti genderang perang. Iqbal. Anak Pak Acep. Dia tertawa kecil, sinis. Oh, anak Astas, Sak Barani, ya? Mau ikut-ikutan jadi pahlawan? Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi Mang Udin yang masih terduduk, napasnya ngos-ngosan, tangan kirinya menggenggam dada. Kalau kalian ganggu orang sini lagi, aku laporin ke polisi, kataku lirih, tapi tegas. Suasana hening sesaat. Pria itu menggeleng sambil tertawa. Polisi? Dia meludah ke tanah. Mereka juga makan dari tangan yang sama. Dan dengan itu, dia pergi. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan kepala penuh tanya. Aku melihat ibu duduk di serambi, menjahit baju pesanan. Bal, kamu dari mana? Kenapa kamu tegang baju itu? Aku hanya duduk di sampingnya. Diam. Tapi dalam hatiku, ribuan suara berteriak. Ibu tahu aku memendam sesuatu. Sejak kecil, beliau bisa membaca wajahku layaknya buku yang sudah usang karena terlalu sering dibaca. Ada apa di terminal? Tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang. Orang-orang itu, Bu. Mereka makin ngawur. Mang Udin didorong, diperas, dan orang-orang cuma bisa diam. Ibuku menghentikan jahitannya. Kadang diam bukan berarti setuju.
tapi karena takut. Kalimat itu menghantamku. Aku pun tahu, bukan karena warga kami pengecut. Tapi karena mereka sudah terlalu sering dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di beranda, memandangi jalan yang basah oleh gerimis. Lampu jalan berkedip, dan suara jangkrik mengisi keheningan. Aku berpikir, kalau aku tidak melakukan apa-apa, siapa yang akan memulainya? Kampung ini tempat aku dibesarkan. Tempat aku belajar berjalan, belajar tertawa, dan belajar menjadi manusia. Aku tidak bisa diam saja melihatnya dirampas perlahan-lahan. Aku tahu risikonya. Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga tahu, kalau aku tidak bicara sekarang, nanti mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dan malam itu, dengan udara dingin menusuk tulang, aku membuat keputusan. Aku akan mulai berbicara, bukan untuk jadi pahlawan. Tapi untuk menyelamatkan rumahku, kampung Sindang Sari. Besoknya, aku mulai menyapa orang-orang yang biasanya hanya ku kenal dari kejauhan. Aku ngobrol dengan Asep, teman SMP ku yang sekarang jadi tukang tambal ban. Aku datangi Bu Nur, yang lapaknya diusir paksa karena tidak mau bayar uang. Kimanan. Aku ajak ngobrol Roni, si tukang parkir yang dulu sering kubantu waktu kerja sambilan. Semua wajah itu menyimpan luka. Tapi aku juga melihat bara kecil yang belum padam, dan aku tahu, aku tidak sendiri. Aku hanya perlu menyalakan kembali keberanian. Mereka, sedikit demi sedikit. Bal, kamu yakin mau ngelawan mereka? Pertanyaan itu keluar dari mulut Asep, sahabatku sejak masih sama-sama makan mie instan di bawah pohon jambu belakang sekolah dasar. Sekarang, dia jadi tukang tambal ban di ujung terminal. Tubuhnya mulai tambun, tangan hitam legam karena oli, tapi senyumnya masih sama seperti dulu, tulus. Meski kini lebih sering sembunyi di balik rasa takut, kami duduk di warung kopi Mang Dudung, tempat semua obrolan penting warga terminal biasa dimulai, dan kadang juga diakhiri dengan tangisan atau tawa getir. Di depan kami, 2 cangkir kopi hitam mengepul, sementara suara kendaraan angkot saling bersahutan dari kejauhan. Bukan soal yakin, Sep, kataku pelan, tapi soal harus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Asep menunduk. Ia mengaduk kopinya yang pahit seolah bisa menemukan jawaban di dasar cangkir. Mereka beneran gak main-main, Bal. Minggu kemarin, temen gue, si Rijal, yang biasa narik di jalur Tegalega, dipukul. Sampai rahangnya retak cuma gara-gara ngelawan setoran. Aku sudah dengar soal itu. Rijal sekarang dirawat di rumah sakit daerah, dibantu patungan oleh sesama sopir. Ironis sekali. Kami yang bekerja jujur, malah jadi korban dari orang-orang yang seharusnya dipenjara. Aku menatap Asep. Justru itu, Sep, kita udah terlalu lama diam. Setiap hari kita bayar harga buat keamanan yang seharusnya gratis. Kita kerja buat makan, tapi yang kenyang malah mereka. Asep menarik napas panjang. Lalu mengangguk, oke, gue ikut. Itu kalimat pertama yang membuatku sadar, perlawanan. Ini sudah dimulai, langkah pertama kami adalah membentuk lingkaran kecil. Hanya 5 orang. Aku, Asep, Roni, Bu Nur, dan Ayu, gadis yang mengurus kios pulsa dan gorengan di pojokan terminal. Dia mungkin terlihat lemah, tapi sejak kecil dia sudah terbiasa mengurus adik-adiknya yang 3 orang. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, dan ibunya sakit-sakitan. Kita gak bisa langsung konfrontasi, kata Ayu saat pertemuan pertama kami, di ruang kosong milik Mang Dudung yang dulu pernah jadi tempat les mengaji. Gimana maksudnya? Tanya Bu Nur. Ormas itu bukan cuma berani karena otot. Mereka punya koneksi. Polisi pun kadang tutup mata. Kita lawan mereka dengan cara terang-terangan? Kita habis duluan. Aku mengangguk. Betul. Jadi kita lawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan bukti. Kami mulai mengumpulkan informasi. Merekam percakapan pemerasan secara diam-diam. Menyimpan foto, nama-nama, bahkan jenis kendaraan yang sering digunakan oleh anggota ormas. Semuanya dilakukan pelan-pelan. Diam-diam. Dan penuh risiko. Ayu punya ponsel butut yang disulap jadi alat perekam. Roni memantau pergerakan mereka dari pos parkir. Asep bertugas menyebarkan cerita pada sopir-sopir lain agar mereka ikut waspada. Sedangkan aku menulis. Menyusun semua data yang kami temukan. Menyimpannya di flash disk dan juga email rahasia, semua. Berjalan rapi, sampai suatu hari, aku melihat satu kejadian yang membuat darahku mendidih. Siang itu, matahari terik. Asap dari knalpot kendaraan membuat udara seperti berlapis kabut tipis. Aku sedang duduk di ujung terminal,
pura-pura membaca buku saat dua orang dari Geri berjaya menghampiri kios Bu Nur. Udah tanggal tua, Kang. Belum banyak yang beli, ini. Juga baru dapat 30.000. Bu Nur mencoba menjelaskan sambil menunjuk catatan usang di buku kasnya. Salah satu dari mereka menampar meja keras. Alasan, kalau semua pedagang ngomong begitu, kita makan apa? Aku hendak berdiri. Tapi sebelum aku bergerak, pria itu menyambar kantong plastik berisi uang receh. Benar menjerit Pelen, matanya memohon. Tapi mereka tetap pergi, tertawa-tawa sambil memanggil temannya dari seberang jalan. Aku mendekat. Bu, ibu gak apa-apa? Bu Nur menggigit bibirnya. Matanya merah. Tapi ia tidak menangis. Dulu, bapakmu pernah nolong ibu waktu rumah kebakaran. Sekarang kamu yang ada di sini. Tapi Bal, sampai kapan kita begini? Aku mengerti. Bu Nur. Bukan minta kasihan. Dia minta ketelan. Sesuatu yang sudah lama dicuri dari hidupnya. Hari itu, aku bersumpah dalam hati. Tak peduli berapa besar taruhannya. Orang-orang ini harus dihadapkan pada keadilan. Beberapa hari kemudian, aku mendapat informasi dari Ayu. Salah satu pejabat kelurahan akan datang ke terminal untuk sosialisasi program keamanan lingkungan. Namanya Pak Dharma. Beliau dikenal kakak bersih, wala bilam tenta berani hakudan. Ayu memutuskan untuk menemui beliau diam-diam setelah acara. Pak Dharma, kataku setelah acara bubar, bolehkah saya bicara sebentar? Beliau menoleh. Matanya penuh tanya, tapi tidak menolak. Kami berbicara di bawah pohon ketapang, jauh dari keramaian. Saya menunjukkan sebagian bukti. Rekaman suara. Foto. Catatan nama. Pak Dharma menatapnya lama. Lalu menarik napas. Anak muda, kamu tahu apa? Yang kamu lakukan ini bisa berbahaya. Saya mengangguk. Tapi lebih berbahaya lagi kalau kami semua terus diam. Dia tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, dia pulang dengan wajah serius dan janji akan menghubungi kami kembali, tapi ketenangan. Itu tidak bertahan lama. 3 malam setelah pertemuan dengan Pak Dharma, rumah Asep dilempari batu. Kaca depan pecah. Ibunya menjerit. Adiknya menangis. Tak ada polisi yang datang meski Asep melapor. Besoknya, aku mendapat pesan di ponsel. Tidak bernama. Hanya satu kalimat, berhenti sebelum semuanya terlambat. Tenggang ke Jamatar. Tapi hati. Ini tidak mundur, ini bukan lagi tentang terminal. Ini tentang harga diri, tentang harga sebuah keamanan, dan aku tidak akan berhenti. Angin malam menyusup ke sela-sela genteng rumahku, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Aku duduk di depan meja kecil di kamarku, menatap layar ponsel yang masih menampilkan pesan ancaman dari orang tak dikenal. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu bukan hanya peringatan. Itu ancaman. Tegas, dingin, dan mematikan. Tapi anehnya, bukan rasa takut yang memenuhi dadaku. Justru rasa bersalah yang lebih berat. Karena setelah apa yang terjadi pada Asep dan keluarganya, aku merasa semua ini adalah kesalahanku. Asep menemuiku sore tadi. Mata kirinya memar, keningnya sobek kecil. Tapi bukan luka fisiknya yang membuatku tercekat, melainkan raut wajah ibunya ketika berdiri di ambang pintu. Wajah yang sudah terlalu tua untuk wanita seusianya. Wajah seorang ibu yang terlalu sering berdoa tanpa jawaban. Bal, suara Asep berat, lu janjikan, gak bakal tarik orang lain ke masalah ini. Aku menunduk. Tak kuasa membalas tatapannya. Gue gak narik siapa-siapa, Sep. Tapi kita udah masuk terlalu dalam. Mereka tahu. Dia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi plastik depan rumahku. Gue gak nyalahin lu. Cuma, kasihan emak gue. Kasihan adik-adik gue. Mereka gak salah. Hening, lalu dia berkata, dengan suara nyaris tak terdengar, kadang. Keadilan tuh kayak bayangan. Kita kejar, makin jauh. Tapi kalau kita berhenti, dia tetap gak datang. Kalimat itu tinggal di benakku sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Bu Nur. Setelah kejadian perampasan dagangan tempo hari, aku belum sempat benar-benar bicara dengannya. Aku membawa seikat pisang dan sebungkus gula, sesuatu yang kecil, tapi mungkin bisa menyambung obrolan. Rumah Bu Nur berada di gang sempit belakang terminal, berdinding kayu yang mulai lapuk. Ketika aku tiba, ia sedang menyuapi anak laki-lakinya yang masih kecil, kurus, rambutnya kusut, matanya sayu. Masuk, Bal. Maaf ya, rumah berantakan. Bu Nur tersenyum, tapi aku tahu itu senyum yang dipaksa. Aku duduk di lantai, di atas tikar usang yang telah banyak tambalan. Bagaimana dagangan, Bu? Bu Nur menghela napas. Ya, alhamdulillah masih bisa makan. Tapi trauma itu, Bal.
Tiap ada laki-laki gede datang, hati ini langsung berdegup. Aku terdiam. Lalu, dengan hati-hati, aku bertanya, Bu, apa ibu pernah berpikir untuk lapor polisi? Dia tertawa kecil, getir. Bal, kamu tahu gak? Waktu almarhum suamiku dibacok. Maling gara-gara nolak kasih rokok, aku lapor. Tapi kata polisi, gak ada saksi, gak ada bukti. Akhirnya kasusnya hilang begitu aja. Suasana mendadak hening. Lalu Bu Nur berkata, Bal, ibu gak takut mati. Tapi ibu takut anak ibu hidup dalam ketakutan seumur hidup. Aku merasa dadaku sesak. Seolah semua kemarahan yang aku pendam selama ini menemukan wajah nyata dalam sosok wanita tua yang duduk di depanku. Luka-luka itu bukan cuma di tubuh, tapi di jiwa, di ingatan, di cara mereka melihat dunia, dan luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Tapi di tengah jalan, aku melihat seseorang berdiri di dekat pos ronda yang sudah lama kosong. Tubuhnya kurus, wajahnya tertutup tudung jaket, dan ketika ia menoleh, aku terdiam. Roni? Dia mengangguk. Tapi wajahnya tampak pucat, ada yang aneh, Bal. Gue ngikutin 2 orang dari ormas itu tadi sore. Mereka masuk ke rumah kosong di belakang toko kelontong Bu Ijah. Ternyata, di situ tempat mereka ngumpulin uang setoran. Mataku membelalak, lo yakin? Roni mengangguk lagi. Ada 2 motor di sana, gue hafal platnya. Gue juga sempat motret pakai HP. NIH. Ia menyerahkan ponsel. Di layar tampak 2 motor gede, terparkir rapi. Dan dari jendela, tampak bayangan orang sedang menghitung sesuatu. Ini bisa jadi bukti kuat, Ron. Tapi kita harus pastikan lebih banyak yang tahu. Roni menatapku dalam. Bal, lo yakin kita gak akan celaka karena semua ini? Aku mengangguk pelan. Gue gak yakin kita aman. Tapi gue yakin, kita gak bisa terus hidup dalam diam. Besoknya, aku dan Ayu menyusun rencana. Kami akan kumpulkan semua warga yang pernah jadi korban. Bukan untuk berontak, tapi untuk bersaksi. Kami ingin membentuk komite warga Sendang Sari. Isinya bukan aktivis, bukan petarung, tapi orang-orang biasa yang muak dengan ketakutan. Ayu mendesain selebaran kecil, yang kami sebar diam-diam, di bawah pintu, di dalam kantong plastik belanja, di sela-sela koran bekas. Di sana tertulis, kita bukan orang kuat, tapi kita bukan pengecut. Datang dan bersuara. Hari Sabtu, jam 8 malam, di ruang kosong milik Mang Dudung. Hari demi hari kami menunggu. Detik-detik terasa lambat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tekad, malam Sabtu itu, hujan turun rintik-rintik. Tapi satu persatu, orang datang. Wajah-wajah lari. Tubuh-tubuh gemetar. Tapi mereka datang, Mang Udin, dengan tongkatnya. Bu Nur, dengan anaknya. Yang tertidur di pelukan. Roni, Asep, bahkan Pak RT, yang selama ini hanya diam, lebih dari 20 orang hadir malam itu. Dan di antara kami, tak ada satupun yang punya kekuatan fisik. Tapi kami punya keberanian. Dan keberanian, ketika dipertemukan dengan tujuan bersama, bisa menjadi senjata paling berbahaya. Malam itu, aku berdiri di depan mereka. Jamatar. Tapi suara hatiku lebih keras dari rasa takut. Teman-teman, kita bukan ingin perang. Tapi kita ingin hidup. Kita ingin hak kita kembali. Mulai malam ini, kita berhenti diam. Semua menunduk. Lalu tepuk tangan pelan terdengar. 1, 2, 3. Hingga semua bersatu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat harapan, bukan yang besar. Tapi cukup untuk menyembuhkan luka pertama. Luka yang tak tersembuhkan, kini mulai dirawat. Hujan turun deras malam itu, seolah langit sedang mencuci luka-luka yang belum sempat sembuh di kampung Sindang Sari. Di ruang kosong milik Mang Dudung, bau tanah basah bercampur dengan aroma kopi hitam dan keringat gugup. Kami sudah bertemu 3 kali sejak pembentukan komite warga. Tapi malam ini terasa berbeda. Lebih banyak bisik-bisik, lebih banyak mata yang celingukan ke jendela seolah takut ada yang mengintip. Dan aku merasakan sesuatu yang aneh, seolah udara pun mengandung sesuatu yang menyesakkan. Bal, Ayu berbisik sambil menyodorkan ponselnya padaku. Lihat ini. Di layar, tampak potret wajahku yang diambil diam-diam. Di bawahnya, sebuah akun anonim mengunggahnya ke grup Facebook komunitas kota. Tulisannya singkat, orang ini bikin masalah. Hati-hati, dia agen provokasi. Dadaku langsung panas. Dari mana kamu dapat ini? Ada temanku yang kerja di warnet. Katanya akun ini udah sebulan mantau aktivitas warga terminal. Bisa jadi, ada yang nyusup di antara kita. Aku menatap sekeliling.
Wajah-wajah lelah. Tapi siapa yang bisa dipercaya sepenuhnya? Setelah rapat bubar, aku duduk sendirian di bangku panjang luar ruangan. Ronnie menyusul, membawakan segelas teh manis hangat. Gue gak nyaman, Bal. Rasanya kayak kita dipantau terus. Aku mengangguk. Mungkin karena emang iya. Dia menatapku tajam. Lu pikir siapa yang bocorin info soal rapat-rapat kita? Aku diam. Sudah beberapa kali hal-hal aneh terjadi. Polisi tiba-tiba datang ke terminal seolah tahu kami berkumpul. Atau ormas Gri berjaya muncul di titik yang kami rencanakan untuk observasi. Ada mata di antara kita, kataku akhirnya. Dan kita harus temukan sebelum mereka buat kerusakan lebih besar. Besoknya, aku dan Ayu menyusun daftar peserta rapat. Kami mulai menandai siapa yang paling aktif, siapa yang jarang bicara, siapa yang datang belakangan dan pulang tergesa. Bukan untuk mencurigai, tapi untuk berjaga. Karena jika satu saja dari kami menjual informasi, semuanya bisa runtuh. Namun sebelum kami sampai ke tengah analisis, berita buruk datang lebih dulu. Warung Bu Nur dibakar, bukan kebakaran karena arus listrik. Tapi benar-benar dibakar. Di dindingnya, dengan cat merah menyala, ada tulisan besar, jangan sok jadi pahlawan. Bu Nur selamat. Tapi ia menanjas sepanjang malam. Uang tabungannya hangus. Buku dagangannya habis. Anak kecilnya demam tinggi karena asap. Dan polisi? Mereka hanya datang untuk formalitas. Tidak ada penyelidikan serius. Tidak ada perlindungan. Mameluk bener. Ronnie menggigit bibirnya sampai berdarah. Dan aku merasa gagal, Bal, kata Asep lirih, kalau lo butuh bantuan lebih, gue punya kenalan. Dulu pernah kerja di media lokal. Dia jurnalis. Aku menatapnya. Lo yakin bisa percaya? Asep mengangguk. Dia pernah hampir dihajar gara-gara nulis soal korupsi kelurahan. Tapi dia gak gentar. Kami sepakat untuk bertemu orang itu malam minggu. Namanya Bayu. Tubuh kurus, kacamatanya tebal, dan wajahnya tidak pernah terlihat ramah. Tapi dari caranya bicara, dia tahu banyak. Jangan main api kalau kalian belum tahu api itu nyala dari mana, kata Bayu saat kami menjelaskan semua. Kalian pikir kalian lawan preman terminal. Tapi ini bukan cuma soal pungli. Ini jaringan. Aku terdiam. Jaringan? Bayu mengangguk. Setoran dari terminal ke ormas itu masuk ke rekening pribadi. Tapi dari sana, disebar lagi. Ke siapa? Beberapa ke tokoh politik lokal. Beberapa ke pengusaha bus. Bahkan ada catatan soal penyokong dana kampanye dari uang kotor ini. Ayu menatapku lekat. Ini lebih besar dari yang kita pikir. Bayu melanjutkan, kalian harus hati-hati. Kalian bukan cuma main di jalan sempit. Kalian sedang menginjak ekor ular. Aku gemetar. Tapi juga marah. Sangat marah, kalau begitu, kataku, kita akan bawa ini ke publik. Biar semua orang tahu. Bayu menggeleng. Belum saatnya. Kita kumpulkan dulu semua bukti. Foto, video, transaksi, rekening. Lalu kita rilis bersamaan ke media dan lembaga hukum. Aku mengangguk. Baik. Kita mulai dari sekarang. Tapi malam itu, aku sadar satu hal. Musuh kami bukan hanya wajah-wajah yang tampak garang di terminal. Tapi juga mereka yang berdasi di kantor-kantor. Mereka yang bicara soal keamanan masyarakat sambil menandatangani kertas berisi uang hasil pemerasan. Dan lebih dari itu, ada yang lebih menakutkan dari preman bersenjata, orang biasa yang mengkhianati dari dalam. Mata yang mengawasi kami bukan dari jauh. Mereka ada di dekat. Mereka duduk bersama kami. Mereka tahu nama kami, dan kami harus menemukan siapa, sebelum segalanya terlambat. Malam demi malam kami bekerja dalam diam. Bukan lagi hanya mengamati. Tapi member kepingin demi kepingin kebenaran yang tersembunyi rapi di balik wajah-wajah yang berpura-pura menjaga keamanan. Bayu, jurnalis yang diperkenalkan Asep, menjadi kunci. Ia mengajari kami bagaimana memotret tanpa ketahuan, bagaimana merekam percakapan lewat ponsel yang disamarkan, bahkan cara menyusun data agar terlihat rapi dan sah untuk publikasi. Gue gak janji semua ini bakal mengubah keadaan, kata Bayu satu malam, ketika kami menyusun catatan transaksi dari kios-kios di terminal. Tapi kalau kita diam, gak akan ada yang pernah tahu mereka disiksa pelan-pelan. Satu persatu, para pedagang mulai membuka suara. Pak Yana, pemilik kios majalah, menyerahkan catatan keuangan yang ditulis tangan. Di sana tercatat jumlah uang yang harus ia setor setiap pekan kepada petugas lapangan yang tidak pernah mau menyebut nama. Bu Eli, penjual air minum,
Bercerita bagaimana ia pernah kehilangan suaminya setelah menolak bayar 2 kali lipat saat musim mudik. Dia dipukuli di depan saya, lalu hilang 2 hari. Pulang-pulang. Sudah kayak bukan orang, katanya sambil mengelap air matanya. Setiap kesaksian itu seperti pisau, menyayat lebih dalam dari yang sebelumnya, tapi tak ada yang lebih menyayat daripada kabar pagi itu. Roni, sahabatku yang paling setia sejak awal pergerakan, menghilang, sudah 24 jam. Nomor ponselnya tak bisa dihubungi. Ibunya datang ke rumahku pagi-pagi buta, matanya sembab, suaranya bergetar, "Bal, Roni gak pulang dari kemarin. Dia bilang mau cari data lagi. Tapi gak bilang di mana." Aku tercekat. Segera aku hubungi Asep, Ayu, bahkan Bayu. Tak satu pun tahu kemana Roni pergi. Di chat terakhirnya, dia hanya menulis, "Ada sesuatu yang harus lo lihat. Tapi gue harus pastikan dulu." Waktu kirimnya, pukul 9 malam, semalam sebelum ia hilang. Hari itu kami keliling terminal, memeriksa tiap sudut, tiap bangunan kosong, tiap lorong gelap. Tapi tak ada jejak. Bahkan satpam terminal mengaku tidak melihatnya. Bayu menduga, Roni sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Sore hari, kami menemukan ponselnya dibuang di dekat tempat sampah belakang ruko tua. Layarnya retak, tapi SIM card-nya masih utuh. Dengan alat bantu dari Bayu, kami coba buka isinya. Di dalamnya, satu video belum sempat dikirim. Kami menontonnya dalam diam. Video buram, tapi cukup jelas. Seorang pria bertubuh besar sedang menerima amplop dari seorang lelaki lain berpakaian rapi. Di belakangnya, ada spanduk kecil bertuliskan nama sebuah partai politik. Aku mengenali sosok bertubuh besar itu. Itu Abbas, tangan kanan ketua Ormas Geri Berjaya. Dan pria bersetelan rapi itu pernah kulihat di berita lokal. Calon legislatif. Roni dapat ini, dan gak sempat ngirim, ujar Ayu lirih. Mereka tahu dia punya ini. Mereka ambil dia. Sakit rasanya. Seolah dunia memaksa kita memilih antara diam atau kehilangan orang yang kita sayang. Kalau kita terus maju, Bal, kata Asep, apa kita semua akan seperti Roni? Aku tak menjawab. Bukan karena tak tahu. Tapi karena tahu jawabannya tak akan melegakan siapapun. Malam itu, kami berkumpul. Hanya 9 orang yang datang dari puluhan yang biasa hadir. Sisanya takut. Atau mungkin sudah ragu. Bal, kata Bu Nur, saya bukan penakut. Tapi saya punya anak. Saya gak bisa mati konyol demi kebenaran yang gak tahu bakal kemana. Aku mengerti. Tapi juga merasa terluka. Kalau kita mundur sekarang, kataku, berarti semua yang udah kita kumpulkan, semua keberanian kita, jadi sia-sia. Keberanian gak bisa ngalahin kekuasaan, Bal, kata Pak RT, yang untuk pertama kalinya datang dan bicara. Mereka bukan sekedar preman. Mereka punya jaring. Polisi pun bisa tutup mata. Pemerintah pura-pura tuli. Aku menggenggam tangan. Kencang sekali, lalu Ayu berdiri. Suaranya gemetar, tapi matanya tajam. Kalau kita berhenti sekarang, kita kehilangan 2 hal, keadilan dan martabat. Aku menatap Ayu. Untuk pertama kalinya, kami satu suara dalam putus asa dan keberanian. Yang mau lanjut, tetap di sini. Yang mau pergi, saya tidak akan menahan. Tapi jangan pernah bilang pada siapapun bahwa kita pernah percaya pada kebaikan. Hening. Satu persatu orang berdiri dan pergi. Tinggal 4 dari kami, aku, Ayu, Asep, dan Bayu. Dan di ruang sempit itu, kami tahu, perjuangan kami baru saja berubah, dari perlawanan komunitas menjadi misi penyelamatan kebenaran. Beberapa hari kemudian, Bayu membawa kabar, video yang ditemukan Roni akan segera dirilis ke publik lewat sebuah situs berita independen. Tapi ia memberi satu syarat, kalian harus siap kalau nama kalian disebut. Setelah ini, kalian bukan hanya pemburu kebenaran. Kalian akan jadi target. Kami saling tatap. Tak ada senyum. Tak ada tawa, hanya tekad. Kami sudah terlalu jauh untuk kembali, kataku. Dan di hari itu, aku tahu, kebenaran yang kita miliki sudah terluka. Tapi luka itu bukan akhir. Itu peringatan, bahwa saat kita memilih jalan ini, kita harus siap kehilangan segalanya. Termasuk orang yang paling berarti, dan itulah harga dari kebenaran. Aku berdiri di ujung gang kecil yang menghubungkan kampung kami dengan jalan utama terminal. Nafasku berat, dada terasa sesak. Semua suara di sekitar seolah menghilang, kecuali detak jantung yang berdebar tak tertahankan. Ini bukan hanya tentang kami. Ini sudah jadi tentang hidup dan mati. Sejak video Roni dirilis, suasana di kampung Sindang Sari berubah drastis. Ormas Geri Berjaya tak tinggal diam. Mereka semakin brutal,
mengintimidasi warga dengan cara-cara yang sebelumnya hanya kami dengar dari cerita. Malam itu, aku berdiri bersama Ayu, Asep, dan Bayu, merancang strategi untuk mengumpulkan warga dan menghadapi ancaman yang kian nyata. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik bayang-bayang. Sesosok tubuh muncul perlahan, dengan wajah yang kukenal baik. Iqbal, suara itu berat, bergetar, tapi penuh luka. Aku membeku, Dadan, sahabatku. Teman seperjuangan yang dulu kami impikan akan mengubah dunia kecil kami jadi tempat yang lebih baik, tapi kini dia berdiri di sisi lain, dengan seragam ormas Geri Berjaya yang mengerikan itu. Dadan menatapku dalam-dalam. Matanya penuh pergolakan. Kenapa kau di sini, Bal? Tanyanya lirih, tapi dengan nada yang menyimpan ribuan kata yang tak terucap. Aku menatapnya balik, suara nyaris patah. Kami sedang berjuang untuk kampung kita, Dad. Kau di pihak siapa sekarang? Dia menghela napas panjang, menunduk sejenak. Aku gak punya pilihan, Iqbal. Hidupku sudah terlanjur begini. Aku lakukan semua ini demi keluargaku. Aku merasa dada tercekik. Dadan, kau tahu jalan ini bukan jalan kita. Ingat masa lalu kita. Ingat janji yang pernah kita buat. Dia mengangkat wajah, air matanya mulai menetes, tapi aku sudah terluka. Terlalu dalam, Bal. Kau gak tahu apa yang sudah terjadi padaku. Pertarungan batin itu terasa semakin berat, antara pertemanan yang dulu mengikat erat, dan kenyataan pahit yang kini membelah kami. Aku tahu, bentrokan antara kami dan Ormas Geri Berjaya sudah tak terelakkan, namun, menghadapi Dadan, sahabat lama, yang kini jadi musuh, membuat semuanya semakin rumit. Apakah aku harus melawannya? Atau mencoba menyelamatkannya? Pilihan itu akan menentukan bukan hanya nasib kami, tapi juga Kampung Sindang Sari, malam itu, rencana perlawanan semakin matang. Warga mulai bersiap, dengan keberanian yang tumbuh dari luka dan harapan, namun di dalam hati, aku menyimpan harapan kecil, bahwa di balik dinding kekerasan, masih ada celah untuk persahabatan dan pengampunan. Aku duduk di sudut ruang kecil di rumah Ayu, dikelilingi oleh peta dan catatan-catatan perlawanan kami. Tapi pikiranku bukan di sini. Ia tertambat pada satu wajah yang terus mengusikku, Dadan, pertemuan. Kami malam lalu membekas dalam ingatan. Ada luka yang dalam di matanya, tapi juga ketegasan yang sulit ditembus. Aku tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang hati. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Dadan. Aku harus tahu apa yang membuatnya terjatuh sedemikian jauh. Malam-malam ku habiskan dengan menyusuri jejaknya, berbicara dengan orang-orang yang mengenalnya, mencoba mengorek rahasia yang tersembunyi. Dari Bu Ratna, tetangga lama Dadan, aku mendapat cerita pahit. Dadan dulu bukan seperti sekarang. Ia pemuda ceria, penuh semangat, dan sangat perhatian pada keluarganya. Tapi sebuah tragedi mengubah segalanya. Dadan kehilangan adiknya, Bal, kata Bu Ratna dengan suara serak. Waktu itu, adiknya terjebak dalam kerusuhan di terminal. Dia berusaha membantu, tapi malah jadi korban. Dadan merasa bersalah, dia pikir dia gagal melindungi keluarganya. Rasa bersalah itu, kurasa, adalah batu yang menahan Dadan jatuh ke jurang gelap. Aku teringat saat-saat dulu kami bermimpi bersama, membayangkan kampung kami bebas dari ketakutan. Tapi nyatanya, mimpi itu sudah jauh dari genggaman. Suatu sore, aku menyusuri jalan setapak menuju terminal, tempat Dadan sering nongkrong. Di sana aku bertemu dengannya. Tatapan kami bertemu, dan untuk sekejap, dunia seolah berhenti. Kau masih peduli, Bal? Tanyanya. Suaranya getir. Aku peduli, Dad. Aku peduli karena aku tahu kau lebih dari apa yang kau tunjukkan sekarang. Dia menghela napas, lalu berkata, aku juga ingin keluar dari semua ini. Tapi mereka tidak akan membiarkanku pergi. Aku terdiam. Dadan terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Dan aku menyadari, untuk menyelamatkannya, aku harus melakukan lebih dari sekadar berperang melawan ormas. Aku harus melawan jaringan gelap yang mengikatnya. Di malam berikutnya, kami mengadakan rapat tertutup. Aku bercerita pada Ayu, Asep, dan Bayu tentang Dadan. Mereka semua paham bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga perasaan. Kita harus hati-hati, kata Bayu. Jika kita ingin menyelamatkan Dadan, kita juga harus siap dengan risiko yang lebih besar. Ayu menatapku, matanya penuh tekad. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa sahabat. Hari demi hari, aku semakin yakin. Pertarungan kami bukan hanya untuk kampung Sindang Sari, tapi juga untuk jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Aku berjanji pada diriku sendiri.
bahwa aku tidak akan membiarkan Dadan tenggelam sendirian. Malam itu, udara terasa pekat dan berat. Seperti menekan tulang-tulangku, membuat setiap tarikan napas menjadi perjuangan. Aku duduk di pojok rumah Ayu, menatap peta yang sudah lusuh. Garis-garis yang kami buat untuk merencanakan perlawanan. Tapi pikiranku jauh dari situ. Hanya satu yang berputar terus dalam kepala. Dadan, hari-hari terakhir ini menjadi medan pertempuran bukan hanya di jalanan, tapi juga dalam hatiku sendiri. Sahabatku itu, yang kini berdiri di sisi yang berlawanan, semakin terjebak dalam gelap. Aku tahu, keputusan yang akan aku ambil nanti bukan hanya menentukan nasib kampung Sindang Sari, tapi juga masa depan persahabatan kami. Aku menerima pesan singkat dari Ayu, mengabarkan bahwa Dadan ingin bertemu di tempat kami dulu biasa bermain. Waktu kecil. Sebuah lepangan castle di pinggir kampung yang kini hampir terlupakan. Jantungku berdegup kencang. Sesampainya di sana, aku melihat sosok Dadan berdiri sendiri, menatap kosong ke arah langit malam yang kelam. Wajahnya berbeda, ada kelelahan, ada penyesalan yang dalam. Kau datang, ucapnya pelan saat aku mendekat. Aku datang, Dad. Kita harus bicara. Dia menunduk. Aku tahu, Bal, aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi kau harus tahu, aku masuk ke ormas itu bukan karena aku ingin, tapi karena terpaksa. Aku mendengarkan dengan seksama saat dia bercerita tentang tekanan, ancaman, dan pilihan yang terasa seperti jebakan. Tentang keluarganya yang terancam, tentang rasa takut yang membuatnya menyerah pada keadaan. Aku ingin keluar, tapi aku takut mereka akan membunuhku, katanya dengan suara serak. Aku menarik napas panjang. Ini adalah saat yang harus aku buat keputusan. Terberat. Kau bisa keluar, Dad. Tapi kau harus bantu kami. Kita bisa lawan mereka bersama, bukan sebagai musuh. Matanya menatapku penuh harap sekaligus takut. Tapi kalau aku ketahuan, aku bisa kehilangan segalanya. Bahkan, nyawaku. Aku mengangguk, memahami betapa besar risikonya. Kita akan buat rencana. Kita tidak akan bertindak gegabah. Kita butuh bukti kuat, dan dukungan yang cukup. Hari-hari berikutnya kami bekerja sama secara rahasia. Dadan memberikan informasi penting tentang aktivitas ormas, jalur distribusi uang, dan siapa saja yang terlibat dalam jaringan itu. Setiap data yang kami dapat membuat rencana kami semakin solid, namun, ketegangan semakin meningkat. Ormas Geri Berjaya mulai merasakan ancaman, dan tindakan mereka menjadi lebih brutal. Serangan terhadap warga semakin sering, intimidasi tidak kenal waktu, dan rasa takut menyelimuti kampung. Suatu malam, saat kami tengah mengumpulkan bukti di sebuah gudang kosong dekat terminal, kami disergap, ledakan suara keras menggema, diikuti oleh teriakan dan kekacauan. Aku dan Dadan terpisah dalam kerumunan. Suara dentuman dan tembakan membuat jantungku berdegup kencang. Dalam kekacauan itu, aku melihat Dadan terluka, tapi dia berusaha melindungiku. Pertarungan itu brutal. Tapi yang lebih sakit adalah melihat sahabat lama berubah menjadi pejuang yang tak kenal takut demi melindungi aku dan kampung kami. Setelah peristiwa itu, aku tahu, tidak ada jalan mudah. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Dan persahabatan sejati terkadang harus diuji dalam api yang paling panas. Darah dan debu masih menyelimuti udara ketika pagi mulai merayap ke ufuk timur. Bau asap dan suara sirene masih menggema samar-samar di telinggaku. Tapi di tengah reruntuhan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada harapan yang mulai tumbuh, samar namun nyata. Kami, warga kampung Sindang Sari, telah melewati malam yang paling kelam. Pertempuran yang kami duga tak terelakkan akhirnya terjadi. Tapi bukan hanya kekerasan yang tersisa, melainkan semangat yang membara. Dadan, meskipun terluka, tetap berdiri teguh di sisi kami. Keberanian dan pengorbanannya menjadi bahan bakar bagi kami semua untuk terus berjuang. Aku melihatnya bukan hanya sebagai mantan sahabat yang tersesat, tapi sebagai saudara seperjuangan yang kembali pulang. Kami mulai menyusun langkah baru. Bekerja sama dengan beberapa aktivis dan media independen yang siap mengangkat suara kami ke permukaan. Video dan bukti-bukti yang Roni kumpulkan kini tersebar luas, membuka mata banyak orang tentang realita yang selama ini tersembunyi. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. Ormas Geri Berjaya tidak tinggal diam. Mereka mulai mundur perlahan, tapi masih mencoba mengintimidasi dengan cara-cara terselubung. Kami sadar, pertempuran ini belum usai. Tapi sekarang, kami punya sesuatu yang tak pernah kami miliki sebelumnya, solidaritas dan keberanian bersama. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan-pertemuan komunitas, kampanye damai, dan penggalangan dukungan dari berbagai pihak. Setiap langkah kecil menjadi kemenangan besar bagi kami. Dalam satu kesempatan,
aku duduk bersama Dadan di bawah pohon mangga tua di kampung. Kami berbicara panjang tentang masa lalu, luka, dan impian yang dulu pernah kami bagi. Kau tahu, Bal, katanya dengan suara pelan, aku hampir menyerah. Tapi melihat kalian, melihat orang-orang yang berani melawan, aku tahu, masih ada harapan. Aku tersenyum, walau hati masih berat. Kita semua terluka, Dad. Tapi luka itu yang membuat kita kuat. Aku sadar, perjuangan kami belum selesai. Masih ada banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dilindungi. Tapi sekarang, kami bukan lagi korban. Kami adalah pejuang, dan disinilah, di kampung Sindang Sari, aku belajar arti sejati dari keberanian dan persahabatan. Langit mulai menguning saat fajar menyingsing di atas kampung Sindang Sari. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan harapan baru. Yang samar-samar menyelinap ke setiap sudut kampung. Aku berdiri di depan rumah, menatap jalan setapak yang dulu penuh ketakutan, kini mulai dipenuhi senyum dan langkah ringan warga. Perjuangan kami telah melewati banyak badai, luka, kehilangan, dan rasa takut yang dulu membelenggu kini berubah menjadi kekuatan yang menyatukan kami. Kampung kecil kami tak lagi hanya tempat bertahan, tapi tempat di mana kami berdiri tegak, menolak ditindas. Dadan, yang dulu menjadi bayang-bayang di tengah kegelapan, kini duduk di sampingku. Wajahnya menunjukkan bekas-bekas luka, tapi matanya bersinar dengan keyakinan dan damai. Kami sudah melewati begitu banyak bersama, dan kini kami tahu, masa depan ada di tangan kami sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, dukungan dari berbagai lapisan masyarakat datang mengalir. Media massa memberitakan kisah kami, aparat mulai membuka mata, dan komunitas luar kampung pun ikut membantu. Tapi yang paling penting adalah keberanian yang tumbuh dalam diri setiap warga Sindang Sari. Aku berjalan menyusuri kampung, menyapa satu persatu warga yang kini kembali menjalani hidup dengan penuh harapan. Anak-anak bermain di jalanan, ibu-ibu berjualan dengan senyum, dan para pemuda mulai mengorganisasi kegiatan positif untuk mengisi waktu luang mereka. Aku bangga pada kalian semua, ucapku kepada warga saat pertemuan di balai desa. Kita sudah membuktikan bahwa ketakutan bisa dikalahkan dengan keberanian, bahwa suara kecil bisa menjadi kekuatan besar, dan bahwa persatuan adalah kunci dari perubahan. Suara tepuk tangan mengisi ruangan, menghangatkan hati yang dulu beku. Oleh intimidasi, di malam harinya, aku duduk di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Aku teringat janji-janji masa muda, dan aku tahu kami telah melangkah jauh dari mereka. Tapi perjalanan belum selesai, kita harus terus menjaga kampung ini, bisikku pada diri sendiri. Untuk Roni, untuk Dadan, untuk semua yang percaya. Fajar baru telah tiba di Sindang Sari, bukan hanya sebagai awal hari yang baru, tapi sebagai simbol harapan, perjuangan, dan kehidupan yang terus berlanjut.